Lawang Sewu, sebuah bangunan megah yang mengundang decak kagum banyak orang. Namun, di balik pesonanya, tersembunyi kisah-kisah horor yang kerap mengusik ketenangan hati. Saat kita melangkah melewati pintu-pintu besar yang terbuat dari kayu kokoh, kita bisa merasakan udara yang agak dingin, seolah bergetar dengan kenangan-kenangan masa lalu. Jendela-jendela yang rapat tertutup seakan menyimpan rahasia yang siap terungkap, sementara lorong-lorongnya yang gelap menyisakan bayangan yang kadang tampak bergerak. Kecanggihan arsitektur yang dibangun pada awal abad ke-20 ini seakan membisikkan cerita-cerita mistis kepada siapapun yang berani menelusurinya. Bayangkan, dalam keheningan yang menggelisahkan, terdengar bisikan langkah kaki yang tidak kasat mata, menuntun kita ke tempat yang tak seharusnya dimasuki. Siapa mereka? Hantu perempuan yang berkelana di antara kami? Apakah mereka hanya ilusi dari pikiran kita? Ataukah mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ruang terlarang, menjulang dalam keabadian kesedihan? Bersiaplah untuk menyelami sejarah kelam yang menyelimuti Lawang Sewu, karena setelah ini, cara pandangmu terhadap tempat ini mungkin akan berubah selamanya. Lawang Sewu, sebuah bangunan yang megah, didirikan pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Belanda, Nederlandse Spoorwegen. Dari kejauhan, kamu mungkin terpesona oleh arsitekturnya yang anggun, namun saat kamu melangkah lebih dekat, terasa ada sesuatu yang menyelinap di antara retakan-retakan dindingnya. Bayangkan, saat kamu memasuki ruangan-ruangan yang luas, aroma lembab dan bau sejarah yang basi menyesakkan napas. Keresahan dan keheningan menciptakan suasana mistis yang seolah sudah berabad-abad mengendap. Dalam sejarahnya, bangunan ini bukan sekadar kantor pusat pengoperasian kereta api, tetapi juga saksi bisu dari sekian banyak tragedi. Banyak pekerja yang mengalami kekejaman, diperlakukan bagaikan budak. Kemudian, saat Jepang mengambil alih, tempat ini berubah menjadi pusat interogasi yang menakutkan. Jeritan, tangisan, dan teriakan yang menyakitkan seolah berdering dalam telinga, seakan menghantui setiap sudut, membangkitkan rasa penasaran dan ketakutan yang dalam. Jika kamu berpikir untuk menjelajahi ruang-ruang terlarangnya, bersiaplah. Bisikan dari masa lalu seolah menuntut perhatianmu, mendorongmu untuk merasakan penderitaan yang pernah menyelimuti tempat ini. Apa yang terjadi di balik dinding-dinding ini? Di mana harapan pernah ada, kini hanya menyisakan kesedihan yang mencekam. Sebuah tempat yang dulunya penuh harapan, kini mendalam dalam kesuraman, dan siapa sangka bahwa di dalamnya mengintai sosok-sosok halus, terutama seorang hantu perempuan yang memanggil dari dalam kegelapan? Bersiaplah untuk menyelami sejarah kelam yang menyelimuti Lawang Sewu, karena setelah ini, cara pandangmu terhadap tempat ini mungkin akan berubah selamanya. Satu dari beberapa ruang terlarang yang mengintimidasi di Lawang Sewu adalah ruang bawah tanah. Dikenal dengan sebutan lokasi yang menyimpan pandangan mengerikan, ruangan ini dulunya digunakan untuk menyekap para tawanan. Begitu memasuki, pengunjung akan disambut oleh kegelapan pekat yang menjalar, seolah semua cahaya diserap habis oleh jari-jari malam. Bau lembab dan apek menyeruak, membuat kita bertanya-tanya berapa lama tempat ini tak terkena sinar matahari. Namun, yang paling mengerikan, seringkali seseorang merasakan dingin yang menyengat, seakan ada mata-mata yang mengawasi dari kegelapan tanpa henti. Dengan hati yang berdegup kencang, kamu mungkin akan mendengar suara tangisan perempuan, melankolis dan penuh harapan, yang tak kunjung berhenti. Kerinduan dan kesedihan itu menyatu dalam bunyi hampa, seolah sosok itu meminta tolong. Tidakkah kau merasa merinding saat membayangkan suara itu melintas di telingamu? Banyak yang percaya, suara tersebut milik sosok hantu perempuan, mereka yang tak berdaya yang meregang nyawa di ruangan ini. Saksi mata bahkan berani bertutur, saat malam bulan purnama, sosoknya muncul dengan gaun putih, menggantung dan melayang layaknya embun di pagi hari. Aura negatif yang menempel di ruangan ini bisa membuat siapapun merasa terancam, merasakan beratnya kegelapan yang menyelimuti. Mungkin, jika kamu berani, setelah ini kamu akan mendapati cara pandangmu terhadap Lawang Sewu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita mendalami ruang yang penuh dengan kesedihan ini, ruang interogasi, tempat di mana sejarah kelam terukir dalam dinding-dindingnya. Gedung megah yang sering terlihat menjulang indah ini, pada malam hari, meninggalkan jejak horor yang mendalam, seolah waktu tak menghargai mereka yang menderita di dalamnya. Sewaktu matahari terbenam, suasana di ruangan ini berubah drastis. Cahaya redup lampu remang-remang menambah kesan mencekam. Anda dapat merasakan hawa dingin menerpa tubuh, bahkan saat cuaca di luar masih cukup hangat. Dari celah-celah dinding yang sudah rapuh, seringkali terdengar bisikan yang tidak jelas, seolah suara para tawanan yang terkurung di batin mereka. Beberapa pengunjung bercerita, saat mereka berdiri memandang dinding-dinding yang tak terhitung banyaknya saksi bisu, mereka merasakan getaran aneh. Ada sesuatu di sini, bisik salah satu pengunjung kepada rekannya, keringat dingin membasahi pelipis.
Rasa tidak nyaman merayap, seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Lalu, saat keterasingan malam semakin mendalam, sosok seorang perempuan bergaun putih muncul di sudut ruangan. Perlahan dia melangkah, menambah misteri dan kekhawatiran. Bulu kuduk berdiri tegak. Apakah kamu berani memandangnya lebih dekat? Ketika semua ini terjadi, pertanyaan itu menggantung di udara. Mungkin, hal-hal seperti ini akan mengubah persepsimu tentang Lawang Sewu selamanya. Lawang Sewu, sebuah tempat yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga melahirkan rasa penasaran dan ketakutan di hati para pengunjungnya. Tidak sedikit dari mereka datang dengan harapan dapat merasakan sentuhan gaib, mencari tahu apakah benar sosok hantu perempuan yang sering diperbincangkan itu masih menghuni tempat bersejarah ini. Di malam hari, ketika angin berdesir lembut melalui jendela yang retak, cahaya lilin berpijar redup seolah menciptakan bayangan misterius di setiap sudutnya. Suasana semakin mencekam saat gelap malam menyelimuti, mengundang keinginan untuk menyelami lebih dalam ke dalam terowongan waktu yang penuh rahasia ini. Beberapa pengunjung, yang terhanyut dalam suasana, mengambil bagian dalam ritual, berbisik penuh harap. Kami ingin mendengar suaramu, tunjukkan dirimu, ucap salah satu dari mereka, suaranya nyaris tenggelam dalam kesunyian. Ketika bisikan lembut seolah menjawab, suara langkah kaki yang nyaring memenuhi udara, seakan seluruh ruangan bergetar. Suasana menjadi semakin tegang. Itu adalah momen ketika energi di sekitar terasa seperti menyentuh kulit. Adanya rekaman yang mengklaim menangkap sosok tak kasat mata, menggugah rasa ingin tahu kian mendalam. Dalam sekelebat cahaya, tampak siluet putih melayang. Disinilah kita menyadari bahwa tidak semua yang ada dapat kita lihat atau mengerti. Setiap aktivitas kita menciptakan gelombang yang bergetar di lingkungan, dan mungkin hal itu tidak hanya memengaruhi kita yang hidup, tetapi juga arwah-arwah yang terkurung di dalam bangunan ini. Salah satu hantu perempuan yang paling dikenal dan diperbincangkan di Lawang Sewu adalah sosok legendaris Nyi Roro Kidul. Meskipun banyak versi berbeda yang melingkupi kisah tentangnya, banyak yang meyakini bahwa ia terjebak di dalam bangunan ini, sosok tragis yang seolah terikat oleh rasa dendam dan penyesalan yang mendalam. Bayangkanlah, di tengah kesunyian malam, suara angin menderu seolah membisikkan namanya, dan aroma mistis yang menempel seperti zouk, menggapai panca indera kita. Penampilannya pun tak kalah menarik. Konon ia bisa muncul dengan wujud seorang perempuan muda berambut panjang. Ketika dia memilih untuk menampakkan diri, tak jarang sosoknya membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Tetapi di balik tatapannya, ada kesedihan yang tiada tara. Banyak yang menggambarkan pengalaman ini bukan sekadar penampakan, melainkan sebuah pertemuan dengan arwah yang menyimpan kisah pilu. Saat kita melangkah menyusuri lorong-lorong gelap Lawang Sewu, tak pelak kita akan merasakannya. Aura sedih yang menyelimuti ruangan ini bagaikan selubung tebal. Bisikan halus merayapi telinga, mendorong kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar siap menghadapi misteri dan hantu-hantu yang terkurung di sini? Apakah kita sanggup menghadapi Nyi Roro Kidul? Hanya waktu yang akan menjawab. Banyak pengunjung Lawang Sewu melaporkan pengalaman mistis yang tak terlupakan. Misalnya, sebuah kisah tentang sekelompok remaja yang melakukan perjalanan ke tempat ini pada malam tanpa bulan, saat langit gelap pekat tak kasat mata. Angin berdesir pelan, seolah-olah membawa pesan meski mereka tak dapat menangkap kata-katanya. Rasa penasaran mereka mengalahkan perasaan takut, menghantui setiap langkah mereka memasuki ruang-ruang kosong di gedung bersejarah ini. Setiap sudut memancarkan aura misterius, hinggakan suara langkah kaki mereka seakan menggema, menyatu dengan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, mereka merasakan tatapan tajam dari arah belakang. Tanpa sadar, satu persatu dari mereka menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Siapakah yang mengawasi? Ketegangan tak terelakkan menyelimuti, dan seperti diselimuti kabut ketakutan, mereka bergegas menuju pintu keluar. Tapi ada satu orang dalam kelompok itu yang merasa ada sesuatu yang menahannya. Saat ia berbalik, sosok perempuan berpakaian putih, kehilangan wujud, terlihat berdiri di ujung lorong. Wajahnya penuh kesedihan, seolah membawa beban masa lalu yang mendalam. Sejenak dunia terasa terhenti. Suara napasnya tercekat, dan seolah waktu tak berpihak. Pengalaman ini tertanam di ingatan mereka, menjadikan keinginan untuk kembali ke Lawang Sewu perlahan memudar. Merasakan pesona mengerikan ini adalah hal yang menggoda, tetapi mereka tahu tidak semua rasa ingin tahu layak dibayar dengan ketakutan tak berkesudahan. Inilah daya tarik Lawang Sewu, tempat di mana setiap sudutnya bercerita, dan kita pun mendapati diri kita kembali bertanya, sudah siapkah kita menghadapi misteri serta hantu-hantu yang terkurung di sini? Apakah kita sanggup berhadapan dengan sosok seperti Nyi Roro Kidul? Hanya waktu yang akan bisa menjawab segala pertanyaan itu. Di seluk-beluk Lawang Sewu,
Ada sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu, tentang bidadari dari Lawang Sewu. Dulu, sebelum suara tembakan dan jeritan bergaung di antara temboknya, tempat ini dikenal sebagai surga kecil di tengah keramaian. Banyak yang mengatakan, di tengah keindahan itu, seorang bidadari menjaga dan melindungi tempat ini, memastikan setiap sudutnya tetap diwarnai kedamaian. Namun, saat penjajahan melanda, kekejaman pun mengubah segalanya. Energi positif yang pernah mengalir seolah terperangkap, dan sosok bidadari itu bertransformasi menjadi hantu yang mengawasi setiap pengunjung dengan tatapan penuh kesedihan. Konon, di malam hari, sosoknya akan terlihat berjalan sendirian di lorong-lorong gelap, menyisakan aroma melati di udara wangi yang seolah mengingatkan kita akan kisah yang hilang dari masa lalu. Setiap malam, ketika kegelapan menyelimuti Lawang Sewu, para pengunjung sering meninggalkan sesajen di sudut-sudut bangunan. Beberapa berharap agar roh bidadari itu mengabulkan permohonan mereka, sementara yang lainnya menginginkan perlindungan dari yang tak terlihat. Di tengah ritual-ritual ini, terasa semangat keberanian dan kesedihan berpadu, seakan menunggu seseorang yang berani menjawab, apa yang terjadi sebenarnya bagi jiwa yang terperangkap ini. Benarkah hantu bidadari itu masih ada? Atau mungkin, dia hanya sebuah legenda yang diciptakan dari rasa takut dan ketidakpastian? Hal ini membuat kita bertanya-tanya, menghadapi misteri serta hantu-hantu yang terkurung di sini. Apakah kita sanggup berhadapan dengan sosok seperti Nyi Roro Kidul? Hanya waktu yang akan bisa menjawab segala pertanyaan itu. Ketika kamu melangkah keluar dari Lawang Sewu, suasana sekitar seolah bertransformasi. Hembusan angin malam yang dingin menyentuh kulitmu, seolah mengingatkan akan segala cerita mengerikan yang baru saja kamu dengar. Aroma lembab dari reruntuhan batu dan sisa-sisa sejarah memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan. Jantungmu berdegup kencang, teringat akan hantu perempuan yang konon menghuni ruangan-ruangan terlarang itu. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu membuatmu melangkah dengan hati-hati, seolah mengawasi bayang-bayang di ujung mata. Apakah suara-suara halus itu hanya imajinasiku? Batinmu bertanya. Tapi, kamu tahu, di Lawang Sewu, banyak yang percaya bahwa suara sejatinya bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebuah panggilan dari masa lalu. Kenangan para jiwa yang terkurung di dalam tembok ini seakan menggema di telingamu, memanggil dengan segenap kisah tragis yang tak kunjung reda. Saat melangkah lebih jauh, pikiranmu melayang mencari jawaban untuk pertanyaan menggelitik dalam hatimu. Apakah kita, sebagai manusia, benar-benar siap menghadapi misteri serta hantu-hantu yang terkurung di sini? Apakah kita sanggup berhadapan dengan sosok seperti Nyi Roro Kidul? Hanya waktu yang akan bisa menjawab segala pertanyaan itu. Kita telah menyusuri lorong-lorong gelap yang dihiasi dengan bayang-bayang sejarah dan kisah mengerikan Lawang Sewu. Betapa dinginnya udara di dalam ruangan bawah tanah, mengingatkan kita akan masa lalu yang kelam. Setiap detak jantung kita bergema, menambah ketegangan yang mengisi ruangan ini. Bayangkan, saat kamu melangkah ke ruang terlarang itu, aroma lembab dan sisa-sisa waktu seakan menyergap indera kita. Tak terhindarkan, suara bisikan samar seolah memanggil kita untuk mendalami lebih jauh, seolah seorang sosok wanita muncul dari balik kegelapan. Nyi Roro Kidul, mungkin? Saat kamu berani melangkah mendekat, apakah kamu juga merasakan ada yang mengawasi? Kesunyian di Lawang Sewu bukanlah sekadar keheningan, ada sesuatu yang lebih dari itu, entitas yang berpindah di antara dimensi. Jika kamu berani, datanglah dan rasakan sendiri kehadiran makhluk halus yang menghuni tempat ini. Apakah kamu akan membawa pulang pengalaman mistis itu? Jangan ragu untuk berbagi cerita dan pengalamanmu di kolom komentar, kami sangat ingin mendengar kisahmu. Dan jika kamu menyukai perjalanan horor seperti ini, pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.